Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks yang hari ini rebound dan juga ada 11 saham di sektor consumer good. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 WLTJ, ke-9 WIM, ke-10 Cleo, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup menguat 0,69% ke harga 6.629 dan transaksi ada di 11,9 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang kemarin saya bilang ada peluang teknikal rebound. Reboundnya sampai 6650 dan hari ini high-nya di 6660. Apakah ini lanjut naik? Tetap bisa ada peluang lanjut naik, tapi naik-naik terbatas. Kalau dilihat kondisi seperti ini, kita turunin aja levelnya. Resisten yang harus ditembus dia itu 6680 sampai 6700. Nah, ke area ini aja dulu ya, karena itu indikasi yang terus di rejectnya. 6750 sampai 6700. Nah, ke situ dulu arahnya ya. Ada peluang lah untuk dilanjut menguat, bisa dimanfaati cuan bungkus. Kalau kemarin beli sektor Big Bang, hari ini bisa profit kan? Dan ya udah bungkus. Dan terlihat tadi juga mulai turun lagi kan, BMRI juga turun lagi setelah high-nya di 9450 apa 9450 apa 9500 turun lagi hari. Karena malam ini ada pengumuman CPI Amerika ya. Jadi mungkin kalau malam ini pengumumannya bagus, CPI-nya turun, market Amerika rebound ya bisa juga menguat, tapi ya itu menguat terbatas. Untuk dia reversal uptrend belum, pasti potensi besar, bukannya pasti ya, potensi besar tetap kepentok lagi di 6700 nih. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.625, terkoreksi 0,74%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF kembali koreksi setelah kemarin rebound. Kondisi seperti ini nggak masalah menurut saya, selama di atas 6.600 masih oke. Dan dia memang sempat mantul ya dari 6.600 6.700 sampai 7.000 terus koreksi lagi. Dan mungkinkah ini mantul lagi? Kalau dilihat dia membentuk lower high dan lower low. Takutnya sih jebol. Kalau jebol juga nggak masalah. Kalau Bapak Ibu udah kebeli karena melihat ICBP naik tinggi, ya nggak masalah. Harga sekarang juga harga murah. Kalau mau ya average down-nya di 6.000 6.200 itu aja ya. Kalau mau pakai average down. Kalau mau pakai stop loss, semestinya kalau besok dia tutup di bawah 6.600 ya stop loss dulu aja. Ini ada gap menganga ya, peluang besar bisa ditutup dia kalau jebol supportnya besok untuk INDF. Seperti itu untuk INDF. Hari ini koreksinya volumenya kecil ya. Kalau mau bagus ya besok harus hijau untuk INDF. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.450, terkoreksi 0,71%. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP kepentok resisten 10.500 10.600 dan membentuk candle koreksi, tapi nggak masalah menurut saya koreksi seperti ini. Cuman memang kurang ideal ya kalau baru beli di harga sekarang. Kalau mau beli nanti siapa tahu besok dia lanjut koreksi ya di area kalau 9.800 ya itu area nggak naikin aja. Semestinya pakai ini bisa nih 10.100 sampai 10.000 ini. Ini kelihatannya dia kalau nanti gagal ya konsolidasi. Supportnya dari 10.000 bukan 9.800 lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 9.800 juga boleh untuk ICBP. Harga sekarang udah harga tinggi, tapi tetap ada peluang untuk uptrend ya. Ada peluang untuk dia menembus resisten kuat semenjak 2 tahun lalu Maret yang gagal ditembus ya, semenjak Covid, naik gagal turun, naik gagal dan turun dalam. Ya ini sepertinya momentum untuk dia naik. Ini baru ancang-ancang, tinggal tembus targetnya 12.000 sampai 12.800. Itu ada peluang lah tahun ini uptrend untuk ICBP ya. Ini memang uptrend dia dari semenjak Mei ya. Dari 7.200 sudah naik lumayan 30% apa. Udah lumayan juga nih ya. Tapi masih bisa nanjak 46% malah naiknya ya. Cukup luar biasa tuh kalau ada yang beli. Nah seperti itu ya. Tapi ya masih ada peluang bisa lanjut naik. Targetnya itu masih bisa 12.000 tahun ini. Semoga tercapai. Dan perlu hati-hati kalau Bapak Ibu trading jangka pendek. Semestinya stop loss kalau dia turun dari 9.800. Kalau nggak mau pakai average down, kalau nggak mau nunggu lama. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNVR yang ditutup di harga 4.760, menguat 1,27%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNVR naik lagi dan ya ada peluang lah untuk menembus karena dia minggu ini sudah membentuk higher low lagi ya.
Dan ini ada pola ascending triangle, tren jangka pendek semenjak 2 minggu yang lalu. Dan kalau ditarik dari tren atas ini, kalau dilihat ya, belum tembus nih. Harus tembus 4.800 baru tuh dia mematahkan tren downtrend dan menjadi uptrend. Tapi tren jangka pendeknya dia sudah mulai oke nih. Ini bisa jadi double bottom juga nih nanti ya. Seperti ini gambarannya. Ini low-nya sama kan, tinggal nunggu tembus 4.800. Konfirmasinya tahun ini baru mulai ancang-ancang tarikan pertama juga ya. Ini dia kan mulai konsolidasi nih. Ada pola pattern flag juga nih tiangnya nih. Bullish flag dan ya ada peluang bisa sampai targetnya nih 6.500 nih kalau terjadi ya. Semestinya oke kalau bisa confirm break 4.800 5.000 itu untuk UNPR. Jadi masih menarik, masih oke. UNPR nih supportnya pakai aja 4.400. Cuman lama nunggunya, itu aja. Sabar aja ya. Kalau Bapak Ibu berminat. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 825. Tar koreksi 1,19%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk HMSP dia sudah mulai naik. Kondisi seperti ini ya masih cukup bagus. Pokoknya pakai aja lah 780 800 itu supportnya ya. Kalau sektor konsumer naik jadi kerek juga naik, pasti kecipratan juga untuk dua rokok walaupun sentimen negatif banyak, ada peluang tetap ditarik juga naik ya, karena dia udah turun dalam kan bahkan semenjak tahun lalu. Tapi kalau dilihat dari Desember 2022 juga dia udah turun dalam tuh 10% lebih, 16%. Nah, itu ada peluang technical rebound. Jadi seperti itu untuk MSP. Tapi daripada MSP ya, mending UNPR yang lebih menarik ya. Secara fundamental juga lebih bagus UNPR atau grupnya Indofood. Tapi ya kalau berminat AMSP juga boleh ya, tapi itu pakai aja support kuatnya 780 untuk AMSP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 17.350 menguat 0,43%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk GGRM ini cukup bagus, koreksinya volume kecil dan dia mulai bertahan di area 17.200 atau pakai aja supportnya 17.000. Dengan kondisi ini tinggal nunggu besok atau minggu depan tembus 18.000 itu bisa confirm uptrend. Ya, ini dia lagi retest trendline downtrendnya atau pola Bollinger Bands-nya atau downtrend channelnya. Ini kan 3 kali dia udah mencoba, ada mulai konsol. Kalau besok dia tembus 18.000 itu sinyal bagus, ada peluang ke 20.000 lah minim-minimnya untuk GGRM. Tapi ini disclaimer on. Kalau Bapak Ibu tertarik ya pakai stop loss-nya, kalau dia membentuk low baru di bawah 16.600 tutup di bawah itu ya tinggalin aja, udah gagal. Kalau mau bagus ya semestinya kalaupun turun dikit aja, nggak sampai membentuk low baru, apalagi sampai tutup di bawah low candle bullish engulfing-nya ini. Nih ya, bisa seperti itu. Jadi seperti itu untuk GGRM. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi, tunggu di 18.000. Kalau dia confirm break 18.000 dengan volume besar, ya udah sinyal bagus itu. Targetnya 20.000, EMA 20, EMA 60-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk GGRM, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.440 menguat tipis 0,4%. Tapi lihat likuiditasnya kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor lagi konsolidasi dengan kondisi seperti ini. Kuncinya Mayor jangan turun atau tutup di bawah 2.400. Karena kenapa? Karena dia udah 2 candle di bawah EMA 20, EMA 60. Hati-hati. Kecuali besok dia rebound lagi dan tutup di atas 2.490 atau 2.500. Cukup bagus juga, berarti dia membentuk higher low dan siap-siap ke atas juga nih untuk Mayor. Hati-hati kalau jebol 2.400. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 140, tar koreksi 1,4%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Aisyah lagi konsolidasi di bawah ya. Paling malas kalau dia range konsolidasi mepet seperti ini ya range-nya ya, tapi dia disupport kalau yang sabar. Ya, karena ya tadi kalau sektor consumer ditarik, big cap-nya ya biasanya yang second liner, gorengannya juga ikutan naik. Dan kalau berminat ya ini support kuatnya itu 140, jangan turun dari itu untuk Aisyah. Tapi kalau dilihat volumenya ya lumayan nih, mulai ada peningkatan. Tinggal nunggu ditariknya aja nih. Kalau sektor consumer tarik juga nih Aisyah. Tapi disclaimer on ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1.465 menguat 1,73%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WLTJ juga cukup bagus. Dia udah dari bottom dan dia rejection terus. Menarik juga nih ULTJ, dan ULTJ ini yang penting nggak turun dari 1.400 itu aja ya.
nggak perlu nunggu sampai 1350 dia turun dari ini, tinggalin. Tapi kalau Bapak Ibu mau rugi waktu, indikasinya ULTJ ini buruk-buruknya turun paling ke 1340, 1350 dan konsol kalau turun. Dan ini dia terus montok higher low. Menarik juga nih untuk ULTJ, cuman likuiditasnya kecil nih ya. Bapak Ibu bisa perhatikan lot-lotnya tipis nih. Jadi seperti itu untuk ULTJ. Kalau untuk invest ya bagus. Sekarang juga murah ULTJ ya. Tinggal nunggu momentum aja nih, kan dia berhasil break nih. Lihat di hari kemarin dia mencoba jebol 1450, kemudian hari ini naik lagi. Tinggal lihat besok dan lusa kalau tembus 1500 bisa confirm untuk break resisten dan siap-siap uptrend. Seperti itu untuk LTJ. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 635 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM lagi konsolidasi agak jauh dari support ya. Dan juga dia kemarin naik dengan volume yang biasa aja nih, kecil malah kenaikannya, takutnya merah, ada candle merah ya. Agak nanggung kalau beli di 635, belinya tuh ya di 610, 600 atau 605 atau 615 paling tinggi itu. Di atas itu sudah agak tinggi ya. Jadi kalau beli WIM itu beli saat merah, saat di support. Itu aja tekniknya. Saham-saham downtrend itu beli di support, saat merah itu nekat, tapi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk WIM, wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu yang punya dari harga 600, kalau dia merah lagi besok ya TP aja 2% atau 2,5% TP aja. 1,5% aja TP daripada di bawah BP. Jadi seperti itu. Tapi tergantung masing-masing ya, nggak harus TP juga, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cleo yang ditutup menguat 3,08% ke harga 468. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Cleo mantul dari supportnya itu support konsolidasi semenjak Juni, bahkan itu resisten dulu ya, dia konsol dan ada peluang teknikal rebound juga sampai kalau dilihat kondisi seperti ini 494.94 itu kenaikannya ya. Ada peluang ke situ untuk Cleo. Tapi disclaimer on ya. Ini kelihatan volume juga meningkat nih. Candlenya bagus. Dan yang kalaupun ada yang beli, supportnya itu 450. Harus bertahan dan nggak boleh tutup di bawah itu untuk Cleo. Langsung saja ke saham terakhir, ada Hoki yang ditutup di harga 98, terkoreksi 1,01%. Langsung saja ke teknikalnya untuk Hoki, tadi juga rebound dia ya, cuman diguyur lagi. Lumayan tadi kalau Bapak Ibu ada beli, naik dia sampai 105, diguyur lagi. Kondisi seperti ini, ya belum kemana-mana, tapi kelihatannya dia mempertahankan area support 9796. Itu pakai aja 9796, tutup di bawah itu tinggalin aja. Ini saham lagi downtrend juga kan, tapi mulai konsolidasi. Kalau konfirmasinya ya tembus 105 dulu. Kalau dia tembus 105 ada peluang untuk mencoba kembali uptrend. Ini kalau ditarik trennya. Ini dia retest saja nih kan. Nah, ini tinggal tunggu tembus siap. Ini kelihatan konsolidasi. Ya ini memang area beli ya. Risknya kecil juga nih kalau beli di area bawah nih. Paling cut lossnya 3 poin. 3 poin harga sekarang berarti sekitar nggak nyampe 3% kan stop lossnya, dan target profit minimal 5% tuh. Nih 3% aja stop lossnya, atau 4% lah target profit minimal tuh. 6% sampai 8%. Risk reward 1:2. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk Hoki. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya yang dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.